Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka buku SKI-nya ya. Kita belajar SKI-nya halaman 9 tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah ke Taif lantaran tekanan dan penolakan yang keras dari kaum kafir Quraisy. Karena ini, maka kaum kafir Quraisy menganggap bahwa tidak ada yang melindungi Nabi Muhammad lagi ya setelah kepergiannya dua orang yang dicintainya saat itu, yaitu Khadijah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Thalib paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, harapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif adalah untuk menyebar Islam ke kota tersebut sekaligus meminta bantuan mereka. Mereka siapa? Orang Taif. Namun harapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan harapannya, ya. Beliau justru mendapatkan hinaan, cacian, serta diusir. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu oleh penduduk setempat, oleh penduduk Taif. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan akan kembali lagi ke kota Mekah. Nah, anak-anak, meskipun ya mendapatkan begitu banyak rintangan dalam menyebarkan agama Islam, namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar, tabah dalam menghadapi ujiannya. Semua itu bentuk penderitaan dan penyiksaan yang dialami oleh beliau ini ya dalam menjalankan perjuangannya untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad tetap bersabar walaupun bentuk penyiksaannya atau penghinaannya menyakitkan. Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai cobaan dalam berdakwah itu dihadapi dengan rasa apa? Dihadapi dengan sabar, kerendahan hati, dengan ikhlas, ya. Ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikhlas serta tidak sabar, tentu beliau akan membalas tindakan jahat orang yang menyakitinya. Namun beliau tidak pernah melakukan. Nah, selanjutnya kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ujian dan cobaan yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian ketika beliau harus ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dikasihinya. Siapa tadi anak-anak? Yakni Khadijah istri Nabi Muhammad dan paman Nabi Muhammad Abu Thalib waktu itu meninggal. Ya, meskipun begitu beliau tetap ya. Saya ulang, meskipun ditinggalkan orang yang dicintainya, beliau tetap teguh meneruskan dakwahnya. Ketika beliau harus hijrah ke Taif, ya, perlakuan kaum kafir Quraisy semenjak wafatnya Khadijah dan Abu Thalib semakin semakin merajalela. Nah, harapan Nabi Muhammad hijrah ke Taif adalah
mendapatkan bantuan dari penduduk setempat. Namun yang didapatkan beliau justru penghinaan, cacian, atau perlakuan kasar dan pengusiran. Nah, perlakuan kasar dan penghinaan penduduk Taif tidak membuat Nabi Muhammad SAW membalasnya. Bahkan malaikat Jibril pun meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghukum mereka orang Taif ya, atas perlakuan kejam terhadap Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad menolak permintaan malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu doanya Nabi Muhammad kepada orang yang telah memperlakukan beliau dengan kasar, penghinaan, tetap didoakan oleh Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ, Rasulullah SAW pun juga mendoakan agar keturunan masyarakat Taif kelak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk Islam dengan sempurna. Nah, anak-anak, penolakan yang ditunjukkan oleh penduduk Taif membuat Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk kembali ke Mekah. Nah, keinginan Nabi Muhammad SAW ke Mekah ini membuat Zaid bertanya, bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah, sedangkan penduduk Mekah telah mengusir engkau? Beliau Nabi Muhammad menjawab, hai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya. Setelah itu Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari Khuza'ah untuk bertemu dengan Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan dirinya. Keinginan Rasulullah SAW ini diterima oleh Mut'am, sehingga akhirnya Rasulullah SAW kembali memasuki Mekah dengan selamat ya. Nah, anak-anak, sedikit yang telah disampaikan oleh Bu Umi tadi, mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW ya, dan menjadi orang yang betul-betul sabar dalam menghadapi ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.